Gawat, makin panas. Hubungan Prabowo dan Jokowi retak. Prabowo murka. Tangkap Edi, berani. Masa proses bupati saja takut. Prabowo tantang Jokowi. Tangkap Enggar Tiasto Lukito. Dugaan sangat banyak. Hal ini diperkuat oleh Luhut Binsar Panjaitan. Minta KPK jangan berlebihan periksa Edi Prabowo. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan @interim Luhut Binsar Panjaitan berpesan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK agar tidak berlebihan dalam pemeriksaan Edi Prabowo. Saya minta KPK juga periksa sesuai ketentuan yang bagus saja. Jangan berlebihan. Saya titip itu. Tidak semua orang jelek. Banyak orang yang baik kok, katanya di gedung KKP. Luhut memuji sikap Edi Prabowo yang mengambil langkah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri KP setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Luhut membela Edi sebagai orang baik. Oleh karena itu, sikap Edi yang langsung mundur dari jabatannya perlu dihormati. Saya tahu Pak Edi itu sebenarnya orang baik. Saya senang bahwa beliau langsung ambil alih tanggung jawab seperti seorang kesatria. Dan itu, kita harus hormati juga hal-hal semacam itu, ujar Luhut Binsar Panjaitan. Prabowo murka. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diminta tegas menjelaskan status Bupati Bintan periode 2015-2020. Apri Sujadi. Menangkap Edi Prabowo saja berani dan tak butuh waktu lama. Ini masa memproses kasus Bupati Bintan yang sudah hampir setahun saja tidak bisa. Apakah Edi Prabowo dijebak? Untuk personal atau individu Pak Edi Prabowo, menurut saya memang lebih baik case close pembahasan. Toh faktanya sudah terdapat minimal 2 alat bukti yang sudah cukup untuk menjadikan Pak EP sebagai tersangka. Selanjutnya, kita tunggu saja fakta-fakta hukum yang kelak terbukti di persidangan. Berikut keputusan majelis hakimnya. Paragraf di atas sengaja saya munculkan di awal sebagai prolog untuk menegaskan bahwa status ini dibuat sama sekali bukan dimaksudkan untuk cari-cari pembenaran buat Bapak Edi Prabowo, melainkan semata-mata sekedar sebagai bahan obrolan guna pengayaan atau memperkaya wawasan. Ya, daripada kita ikut-ikutan membahas kasus viral prostitusi artis yang cantik dan bening, bikin emosi, tapi itu perbuatan dosa. Begini loh, jika menilik kronologi perkara yang disampaikan oleh KPK, ternyata yang dijadikan alat bukti utama bagi KPK untuk menangkap Pak EP itu adalah peristiwa belanja atau pemanfaatan hasil uang tanggal 21 November hingga 23 November yang menghasilkan barang bukti berupa ATM BNI atas nama AF Ainul Fakih, tas LV Louis Vuitton, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob & Co, tas koper Tumi, dan tas koper LV. Sederhananya, Pak Edi Prabowo ditunggu lengah mau memakai kata jatahnya. Ada asas presumption of innocence yang membatasi untuk sampai mempergunakan uang yang bisa dikategorikan sebagai penerimaan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. Parahnya, baru kemudian dicokok. Sementara itu, padahal Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sudah mengantongi informasi bahwa pada bulan Mei 2020, Bapak Edi Prabowo sudah menerima uang sebesar $100.000 Amerika Serikat dari Suharjito melalui Safri dan Samiri. Semuanya turut menjadi tersangka. Di sini menariknya, kenapa Pak Edi Prabowo tidak juga ditangkap sekitaran bulan Mei? Kenapa sampai menunggu ada pemanfaatan uang baru
kemudian ditangkap? Ini yang menurut saya, bahwa Pak EP memang dimonitor terus-menerus secara intensif, fokus, dan ditindak dalam gerak cepat. Jika mungkin penggunaan kata diincar atau dibidik dianggap terlalu berlebihan. Apalagi jika menilik sepak terjang pengusaha Soeharto yang memberi hadiah uang, hampir mustahil jika yang bersangkutan hanya melakukan itu hanya kepada Pak Edi Prabowo saja. Mengingat yang bersangkutan adalah pemain lama di bidang impor daging dari luar negeri, yang juga berhubungan dengan menteri pembuat kebijakan. Apakah menteri yang lain itu luput dari pengawasan KPK, atau memang sang menteri benar-benar steril dari penerimaan hadiah atau janji? Ini menarik untuk kita cermati. Dan jangan lupa, Pak Rizal Ramli pernah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan korupsi impor bahan pangan. Loh, tapi sejauh ini tidak ada keterangan publik oleh KPK atas pelaporan tersebut. Nah, itu yang menyebabkan ada sanggaan publik bahwa ada nuansa politik, pakai S, bukan K. Nuansa politis, bukan nuansa politik, atas penangkapan Pak Edi Prabowo. Oleh siapa? Apa iya KPK disetir? Itu yang menjadikan diskusi menjadi liar. Sisi lain yang tidak diangkat oleh status ini adalah mari kita dorong KPK untuk memaksimalkan kinerja dengan antara lain tangkap Harun Masiku. Adapun terkait bahwa penangkapan Pak EP, salah satu timnya, juga dikomandani oleh Pak Nospel Baswedan. Yang lebih menarik, tahukah Anda siapa yang ada di foto ini? Yang bersangkutan lingkaran kuning adalah pengusaha pemilik PT Dua Putra Perkasa (DPP) yang disangka telah memberi gratifikasi sebesar $100.000 Amerika Serikat kepada Pak Edi Prabowo pada bulan Mei 2020, yang sedang berfoto bersama Menteri Perdagangan Kabinet lalu, Enggar Tiasto Lukito. Dan yang bersangkutan adalah calon besan Ketua MPR Bambang Susatyo. Dilansir dari jawapos.com, tersangka memberi suap calon besan Ketua MPR. Yang bersangkutan sudah lama malang melintang dalam bisnis impor daging. Silahkan baca artikel pada link berikut dari republika.co.id. Isinya, stok daging untuk lebaran lebih dari cukup. Distributor Kemendak, jangan takut dan khawatir soal daging beku. Dengan melihat kiprah Pak Soeharto yang ada, silahkan renungkan dan dilogikakan. Apa iya yang bersangkutan melakukan praktek memberikan gratifikasi hanya kepada Pak Edi Prabowo? Lalu apakah menteri lain yang produk kebijakannya terkait dengan bisnis Pak Soeharto itu, atau setidaknya pada level pejabat pelaksana, luput dari pengawasan KPK? Ataukah memang sang menteri atau pejabat terkait benar-benar steril dari penerimaan hadiah atau janji? Dan ini bukan soal seuzon atau sekedar berandai-andai, karena jangan lupa, Bapak Rizal Ramli pernah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk melaporkan dugaan korupsi impor bahan pangan. Akan tetapi, sejauh ini tidak ada keterangan publik oleh KPK atas tindak lanjut pelaporan tersebut. Dilansir oleh detik.com, Rizal Ramli laporkan 8 dugaan skandal impor pangan ke KPK. Sekali lagi, sebagaimana paparan paragraf awal-awal pada bagian pertama, relatif sudah tidak perlu lagi membahas Pak Edi Prabowo, karena toh sudah menjadi tersangka dengan setidaknya 2 alat bukti yang sah. Akan tetapi, jadikan kasus penangkapan Pak Edi Prabowo sebagai momentum untuk mendorong KPK agar berkinerja maksimal guna meminimalkan sangkaan nuansa politis pada beberapa aktivitasnya adalah penting, dengan cukup satu pembuktian dulu, yaitu tangkap Harun Masiku. Bagaimana menurut pendapat Anda?